Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita masih diberikan nikmat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada 2 pertemuan ya. Satu hari ini dan Sabtu depan sebelum kita Ramadan, insyaallah. Siang ini kita akan melanjutkan kajian dari surat Al-Hijr masih ya. Ayat berapa? 19 ya? Ya Pak. Ayat berapa terakhir? Ya, 19. Wal arda madadnaha, dari situ. Dari sini 19 kita mulai dari situ, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله
وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. مستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. Baik, sampai ayat 25 surah Al-Hijr. Masih membahas fi dzikri mazahiri qudratillahi wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Masih menjelaskan tentang mazahir, berbagai macam kenyataan yang tampak, manifestasi dari kekuasaan Allah, ilmunya, hikmah serta rahmatnya Allah. Wahia mujibatul imani bih. Nah, yang semua mazahir tadi, kenyataan-kenyataan yang tampak disaksikan oleh mata kepala manusia yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala ini mewajibkan beriman kepadanya
wa ibadatihi, mewajibkan beribadah kepadanya, wa tauhidihi, juga mewajibkan bertauhid, menjadikan dia satu-satunya Tuhan yang disembah, wa taqarrub ilaih bi fi'li mahabbihi wa tarki masakhatihi, serta menuntut kita untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan hal-hal yang dicintainya serta meninggalkan hal-hal yang dimurkainya. Ya. Maka Allah memulai dengan firman-Nya, wal arda madadnaha, wal arda madadnaha, wal arda, dan bumi, madadnaha, kami telah menghamparkannya, wa alqaina, serta kami pancangkan, fiha, padanya, rawasiya, gunung-gunung. Kenapa bahasanya kami memancangkan? Karena gunung itu adalah pasak bagi bumi. Wal jibala autadan, di surat An-Naba. Dan kami menjadikan gunung sebagai pasak. Pasak itu artinya paku yang menjadikan bumi ini tidak bergoyang. Karena bumi, daratan kita ini hakikatnya berada di atas perairan. Gitu. Yang kalau tidak ada pasak-pasaknya akan bergoyang. Dan nanti di akhir zaman, di hari kiamat, pasak-pasak bumi ini akan dicabut oleh Allah. Bukan meletus, tapi dicabut semua gunung yang ada, lalu dibenturkan menjadi debu yang berhamburan. Kenapa? Karena Allah akan merubah keadaan bumi nanti menjadi tempat yang terhampar luas semuanya daratan, untuk menjadikan tempat dikumpulkannya manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang hidup terakhir sebelum kiamat nanti. Nah, gitu. Maka di sini Allah menyatakan kami menghamparkan bumi. Madadnaha. Ay basatnaha, ya. Yakni kami menjadikan bumi ini terhampar. Basatnaha ala wajhil ma'. Nah, yang dimaksud bumi itu adalah daratannya. Kami hamparkan daratan bumi ini, yang dalam tafsirnya adalah basatnaha ala wajhil ard. Kami hamparkan daratan bumi ini berada di atas permukaan air. Coba perhatikan bumi kita ini, kalau lihat ya secara keseluruhan, mana yang lebih luas? Perairannya atau daratannya? Perairan. Ya. Maka maknanya madadnaha, kami hamparkan, itu sekali lagi ini tidak sedang menjelaskan bentuk bumi. Tetapi yang maknanya kami hamparkan itu adalah daratan yang merupakan bagian dari bumi, di mana manusia hidup di atasnya. Kami hamparkan daratan bumi ini terhampar di atas permukaan air. Karena sebagian besar bumi kita adalah perairan. Bagaimana kok bisa tidak goyang?
wa alqaina fiha rawasiya. Kami pancangkan di bumi itu, di daratan itu apa? Gunung-gunung. Itulah yang menahannya. Ya, itulah yang menahannya. Nah, di mana katanya dikatakan innaha masiratu 500 sanatin fi misliha duhiyat min tahtil ka'bati. Jika dibentangkan daratan ini katanya, Pak, itu sama dengan perjalanan 500 tahun itu yang dibentangkan mulai dari bawah Ka'bah. Kenapa Ka'bah? Karena Ka'bah lah titik pusat bumi. Nah, ya, titik pusat bumi itu adalah Ka'bah. Wa alqaina fiha rawasiya, kami pancangkan pada daratan itu gunung-gunung, ay jibalan sawabita, yaitu gunung-gunung yang kokoh. Wa qad kanatil ardu tamidu ila an arsahallahu bil jibal. Dan bumi ini daratannya terhampar sehingga Allah memancangkan di atasnya gunung-gunung. Semuanya ini disaksikan oleh mata kepala manusia, toh? Bagaimana daratan terhampar. Begitu sehingga kita bisa merasa nyaman berada di atasnya. Ya. Daratan yang sebetulnya lebih kecil dari bagian perairannya, tapi kita merasakan begitu luas daratan ini. Ya, karena kita adalah makhluk yang kecil, manusia ini. Ya, sehingga tinggal di bumi saja kita merasa luas. Di atas daratannya yang lebih kecil ukurannya daripada perairan. Terhampar rasanya, kita ke sana kemari, begitu tidak bergoyang, ya, karena itulah tanda kekuasaan Allah. Sampai dengan hari ini tidak ada satupun yang mengklaim bahwa dirinya lah yang telah menjadikan daratan bumi ini terhampar. Juga sampai dengan detik ini tidak ada satupun yang mengklaim bahwa dirinya lah yang telah memasang gunung-gunung ini di bumi. Tidak ada. Kecuali kita menemukan itu di Al-Quran. Pernyataan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi ini. Duh? Jadi kalau akal kita tidak bisa menerima itu, mau bukti apa lagi tentang kebenaran ini? Gitu. Sementara Al-Quran ini isinya adalah kalamullah, firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada satupun perkataan Nabi di dalamnya. Perkataan Allah, pencipta langit dan bumi ini, yang pasti 100% benarnya. Kalau merasa kurang yakin, tidak percaya dengan apa yang disampaikan Al-Quran, butuh bukti kebenaran semacam apa lagi? Sementara keterangan Al-Quran ini tampak nyata di depan mata kita. Mata kita melihatnya dengan nyata. Bagaimana daratan ini terhampar. Bagaimana gunung-gunung ini menjadikan bumi ini kokoh sehingga tidak bergoyang di atas permukaan air. Nah, kalau perlu didukung dengan penemuan dan penelitian-penelitian lain, silahkan. Gitu. Ahli-ahli sains, ahli-ahli geografi itu. Ya. Buktikan apakah benar gunung itu dipancangkan. Artinya seperti halnya paku, dia menancap ke dasar bumi ini. Silahkan tanyakan kepada mereka.
Apakah seperti itu bentuk gunung itu? Ada bagian yang menancap ke dasar bumi ini berarti? Atau seperti apa? Ya. Tapi Al-Quran menjelaskan demikian. Wa alqaina fiha. Kami pancangkan di daratan bumi ini gunung-gunung yang kokoh. Sehingga bumi ini tidak bergoyang. Tuh. Dan hanya Allah yang menjelaskan ini. Keterangan ini hanya ada di Al-Quran. Jadi hanya Dia berarti yang pantas dan layak disebut sebagai Tuhan. Karena sampai hari ini tidak ada yang mengklaim bahwa dirinya, sekali lagi, yang memancangkan gunung itu, yang menghamparkan daratan ini. Nah, itu ya. Kemudian apalagi? Wa ambatna fiha min kulli syai'im mawzun. Dan kami menumbuhkan di sana, di daratan bumi ini, apa? Segala sesuatu menurut ukurannya. Kami tumbuhkan segala macam tumbuhan di bumi ini. Wa ambatna fiha ay fil ardi min kulli syai'in mauzun ay muqaddarin ma'lum. Segala sesuatu, segala jenis tumbuhan yang ditentukan ukurannya dan dapat diketahui. Ya, setiap tumbuhan kan berbeda jenis, beda ukuran. Dan Allah yang mengatur keseimbangan. Seberapa besar ini pohon, batangnya, seberapa besar tangkainya, seberapa besar daunnya, bunganya, sehingga semua tampak indah karena teratur sedemikian rupa. Siapa yang mengatur? Dan siapa hari ini yang mengklaim bahwa Dia yang mengatur terciptanya, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan itu? Ada tidak? Tidak ada. Kecuali Allah di Al-Quran. Bagaimana menjadikan tanaman-tanaman yang kecil juga Allah sesuaikan ukurannya, kan? Tomat, ya batangnya sebesar itu saja. Gitu. Buahnya juga adalah sebesar yang bisa diraih dengan tangan manusia dan mudah dipetik. Allah jadikan sedemikian rupa berbagai macam tumbuhan dan tanaman dengan ukuran, dengan kadar yang ditentukan oleh Allah. Nah, bahkan ada keterangan lain dalam tafsirannya tentang ayat ini bahwa katanya waqila, dan dikatakan yakni fil jibal, bahwa yang dimaksud mauzun, kadar yang ditentukan itu adalah yang terkandung di dalam gunung. Apa? Wahia jawahir minaz zahab wal fiddah wal hadid wan nuhas wa ghairiha. Yaitu yang terkandung di dalam gunung dan di dasar bumi ini. Di mana di dalam bumi kita ini terkandung berbagai macam bahan-bahan tambang, permata, emas, perak, besi, tembaga, dan lain sebagainya. Termasuk yang sampai hari ini itu menjadi komoditas untuk manusia, menjadi sumber daya alam yang menghasilkan uang yang banyak adalah bahan minyak BBM itu dari bumi. Nah, itu tuh kesana arahnya. Min kulli syai'in mauzun itu katanya. Ditakar, disesuaikan oleh Allah. Di mana yang lebih tepat, diperbanyak di situ kandungan minyaknya. Di mana daratan yang lebih tepat,
Allah simpan di dalamnya, di situ ada biji-biji emas. Ya, bahan-bahan tambang, itu bahan-bahan perak dan lain sebagainya. Bukankah itu yang kita saksikan? Kenyataan di bumi itu tidak di sembarang tempat toh terkandung ada biji emas, hanya di daratan-daratan tertentu saja kan? Iya. Ya kita gali di sini, coba sampai berapa meter, ketemu nggak? Yang ada keluar air saja. Iya. Ya Allah yang menentukan. Gitu. Allah yang menentukan itu. Di mana yang banyak batu baranya? Nah, siapa? Sampai dengan hari ini, siapa yang mengklaim menyediakan semua itu terkandung di dalam bumi? Ada nggak selain Allah? Tidak ada jawabannya. Dan kita menemukan itu di Al-Quran. Ada keterangannya. Allah yang mengakui. Ya. Maka tidak pantas kalau begitu kita menjadikan selain Allah sebagai Tuhan yang kita sembah. Ya. Nah, bahkan Ibnu Zaid menafsirkan min kulli syai'in mauzun itu maknanya adalah bahwa Allah menjadikan segala sesuatu itu ditimbang, diukur dengan kadar tertentu yang Allah tentukan. Allah lah yang menentukan ukuran postur tubuh manusia. Ya kan? Yang hidup di masa kita sebagai umat akhir zaman itu seperti apa postur tubuhnya. Nah, kenapa? Misalnya, ya rata-rata ya umum kan ukurannya. Itu tidak ada yang mengikuti ras raksasa seperti kaum Ad dan kaum Tsamud. Tapi di masanya Allah ciptakan makhluk seperti kaum Ad, kaum Tsamud. Itu yang diibaratkan di Al-Quran, mereka itu pada saat mati bergelimpangan seperti pohon-pohon kurma yang tumbang. Karena postur tubuhnya yang tinggi besar itu. Allah yang menentukan ukuran itu. Juga yang menentukan ukuran-ukuran binatang dan lain sebagainya ya. Lanjut lagi ayatnya. Apa lanjutannya? وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. وَجَعَلْنَا dan kami telah menjadikan lakum bagi kalian fiha di bumi ini ma'aisha sumber-sumber kehidupan untukmu. Wa malastum lahu birazikin dan menjadikan pula makhluk hidup yang bukan kamu pemberi rezekinya. Wa man lastum lahu birazikin dan Allah pula yang menjadikan berbagai macam makhluk hidup yang bukan kamu yang memberikan rezekinya. Bagaimana Nabi Sulaiman pernah meminta kepada Allah, meminta izin itu agar diberikan kesempatan memberi makan ikan di lautan. Ya, maka Allah kabulkan, silahkan. Begitu satu ikan saja naik, gitu giliran makan, semua persediaan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman itu habis. Lalu seberapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan makanan untuk ikan-ikan di lautan. Nelayan tidak pernah memberikan ikan-ikan itu makan. Tiap hari ditangkap. Waman lastum lahu birazikin. Ya. Coba gunakan akal sehat
hakmu hai manusia gitu. Inilah fakta tentang kekuasaan Allah yang terhampar di bumi, yang merupakan bukti kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya pencipta yang layak untuk dijadikan Tuhan yang disembah. Kenapa? Karena sampai hari ini tidak ada yang mengklaim itu. Apakah ada yang mengakui bahwa dirinya yang memberikan makan ikan-ikan di lautan itu, yang memberikan makan binatang-binatang di hutan itu? Tidak ada. Tidak ada. Dan kita menemukan itu di Al-Quran. Wa man lastum laha birazikin. Dan ada makhluk-makhluk lain yang bukan kalian yang memberikan rezekinya. Lah, kalau bukan kalian terus siapa? Ya kan Allah berarti artinya. Bukan kalian, tapi Allah yang memberikan makhluk-makhluk itu rezeki. Dari mulai makhluk yang besar seperti gajah di hutan itu sampai makhluk yang kecil, Allah atur rezekinya. Allah atur rezekinya. Nah, jadi sekali lagi ayat ini semuanya mengungkap tentang ya fenomena yang kita saksikan secara nyata terlihat di bumi tempat kita tinggal ini, yang semua itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi. Tidak perlu diragukan tentang itu, yang kalau mau menggunakan akal sehatnya manusia harusnya mengakui bahwa tidak ada yang layak disebut Tuhan jika demikian kecuali hanya Allah saja. Tuh, karena tidak ada sampai hari ini yang mengklaim semua yang disebutkan tadi, yang menjadikan dataran bumi ini terhampar di atas permukaan air. Juga tidak ada yang mengklaim bahwa dialah yang memancangkan gunung-gunung ini dipasang seperti pasak menancap ke dasar bumi. Tidak ada. Begitu pula yang barusan tadi itu. Allah jadikan semua makhluk ciptaannya itu ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran yang ditentukan oleh Allah. Kadar-kadar yang ditentukan oleh Allah. Termasuk apa yang terkandung di dalam bumi. Nah, termasuk barusan bahwa ada juga makhluk-makhluk lain di bumi ini selain manusia yang bukan kamu yang memberikan rezeki, tapi Allah. Ya, Allah. Begitu. Ya, kalau manusia berusaha untuk memelihara 1-2 ekor binatang saja, bukankah perlu biaya yang cukup besar untuk memberikan binatang itu makan? Ya. Coba, punya burung aja. Berapa tuh biayanya untuk ngasih makan burung-burung itu? Padahal itu bukan seisi binatang yang ada di bumi ini. Ya. Hanya 1-2 ekor saja. Itu yang memelihara ikan di akuarium. Berapa biayanya untuk memelihara ikan itu? Coba. Ya. Nah, ini seluruh binatang lainnya. Terus siapa yang memberikan mereka rezeki itu? Kalau bukan Allah. Ya. Jangan-jangan binatang-binatang itu yang terkurung itu dalam piaraan manusia itu, mereka merasa tidak bebas dan tidak merasa puas, gitu ya. Nah, dengan pemberian manusia yang memeliharanya. Wa man lastum lahu birazikin itu. Wa im min syai'in. Lanjut ayatnya. Wa im min syai'in illa indana khazainu. Tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi kamilah
perbendaharaannya, yakni segala sesuatu yang ada di bumi ini dan juga di langit, serta yang ada di antara langit dan bumi, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksudnya bahwa di sisi kamilah perbendaharaannya, bahwa semuanya itu bersumber dari Allah. Nih, pernyataan ini pernyataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan Nabi Muhammad. Ini firman Allah, pencipta langit, pencipta bumi. Begitu? Cukup ini bukti bagi kita. Karena memang juga tidak ada yang mengakui bahwa semua yang ada di bumi ini dia yang menciptakannya. Tidak ada. Ya. Apakah ada orang yang mengklaim atau siapapun yang mengklaim bahwa dia yang menciptakan matahari, dia yang menciptakan bulan, dia yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang di hutan, binatang di lautan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ayo, Al-Quran mengajak kita menggunakan akal sehat ini, pemberian dari Allah, agar kita berpikir menggunakan akal ini untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Yang mana Tuhan yang sebenarnya itu? Gunakan akalmu, hai manusia. Kira-kira begitu. Ya. Al-Quran itu berarti kitab yang rasional, Pak. Karena mengajak kita berpikir menggunakan akal. Coba, lihat dengan matamu. Gunakan akalmu. Adakah yang lain selain Allah yang mengakui semua tadi itu? Sementara di Al-Quran yang isinya adalah firman Allah, kita menemukan ada keterangannya. Dia yang menciptakan itu. Wa ja'alna lakum ma'ayisha. Kami jadikan juga di bumi ini ma'ayish. Ya. Tadi sumber kehidupan, ya. Wa in min syai'in illa indana khazainu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan kami juga tidak menurunkan air hujan illa biqadarin ma'lum, kecuali dengan ukuran yang ditentukan oleh Allah. Nah, di ayat lain di surat An-Nur ayat 45 tentang makhluk-makhluk hidup tadi itu, kita bisa menemukan keterangan lain yang lebih rinci, bahwa faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba'. Di antara makhluk ciptaan Allah itu ada yang berjalan di atas perutnya, tidak punya kaki tapi bisa berjalan, seperti ular, cacing. Di antara makhluk hidup itu juga ada yang berjalan di atas dua kakinya, manusia, ayam. Juga ada di antaranya yang berjalan di atas empat kakinya. Dijelaskan semuanya. Bahkan di lautan banyak sekali binatang-binatang dengan keunikan yang luar biasa. Yang semua itu Allah yang menciptakannya. Makanya harusnya menjadi apa? Kalau orang yang senang berpetualang di alam, ya, senang berpetualang di hutan, senang berpetualang di lautan, pasti akan menemukan berbagai macam bentuk-bentuk ikan yang jarang ditemukan, berbagai macam bentuk batu karang. Itu menambah keyakinan dia sebagai orang beriman kalau dia mukmin. Begitu luas kekuasaan Allah itu. Harusnya, ya.
Makanya mestinya jadi apapun manusia, harusnya dasar pertama yang menjadi pondasi itu adalah imannya dulu, perkuat kepada Allah. Supaya jadi apapun dia, mau jadi peneliti di hutan, mau menjadi peneliti di lautan, ujung-ujungnya menambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk menjadi dokter. Ya. Mempelajari tentang tubuh manusia saja kan luar biasa, banyak sekali itu. Nah. Kemudian apa tadi? Wa manunazziluhu illa biqadarin ma'lum, ayat 21 ya. Masih ayat 21, dan kami tidaklah menurunkannya, ini ditujukan pada air hujan maksudnya. Tidaklah kami menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Allah yang menentukan hujan itu. Seberapa ukuran yang akan diturunkan hari ini. Dan masih berapa yang ditahan di atas awan kita nggak tahu. Dan seberapa banyak persediaan air yang Allah simpan di awan sana. Begitu di atas sana itu. Sehingga ketika sudah waktunya, kadang-kadang berhari-hari tanpa terlihat ada matahari, mendung terus, hujan terus, seperti nggak habis-habis airnya. Tapi pada saat tertentu juga berhari-hari tidak pernah hujan, bahkan berbulan-bulan. Di manakah airnya? Kebanyankah kapasitasnya di awan sana? Sehingga tumpah karena tidak pernah diturunkan? Tidak ada. Tidak juga keberatan tanpa ada tali yang menahannya ke atas, tanpa ada tiang yang menopangnya. Siapa yang menahan air itu di atas? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang kan nggak pernah kita memikirkan itu. Ya. Karena selama ini kita hanya fokus itu kepada kehidupan kita saja. Bagaimana bisa makan, bagaimana bisa tidur dengan enak, gitu. Itu saja yang kita pikirkan itu, sehingga yang dipikirkan setiap hari adalah cari uang, cari uang, cari uang, cari uang. Malah akhirnya tidak merasa perlu untuk beribadah pada Allah. Dia nggak sadar siapa yang menciptakannya, siapa yang memberinya rezeki itu. Tapi Al-Quran ini mengajak kita untuk merenungkan semua itu tadi. Ya. Menambah keimanan kita kepadanya. Ya. Bahwa hidup kita ini sesungguhnya. Tugas kita hanyalah mensyukuri nikmat yang sudah Allah sediakan. Luar biasa. Di bumi ini. Ya ukuran air hujan itu pun ya hanya Allah yang tahu. Kan? Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Kemudian apalagi lanjutannya ayatnya. Wa arsalna riyaha lawaqih, dan kami meniupkan angin untuk mengawinkannya. Mengawinkan apa? Mengawinkan macam-macam. Ini bahasanya mengawinkan ya. Lawaki ai hawamil, yaitu untuk membawa, mengangkut. Itu riyah itu. Untuk mengangkut apa? Mengangkut air. Sehingga menjadi hujan. Jadi yang menggiring awan itu sehingga menurunkan hujan itu karena Allah mengirim angin pada awan itu. Wa arsalna riyaha lawaqih ay hawamil li'annaha tahmilul ma'a ila sahab,
Sebab angin ini membawa air ke awan. Wahwa itu jam'u lahiqah. Itu lawakih itu adalah jamak dari lahiqah katanya. Ibnu Mas'ud menyatakan yursilullahu riyah fatahmilul ma'a fayamurru bihis sahab fayadirru kama tadirul lahmah summa tumtir. Allah lah yang mengirim angin dengan membawa air lalu melewati awan-awan itu, maka turunlah hujan. Itu katanya ya. Ya wallahu a'lam lah. Tapi yang pasti ayat ini menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Ya, ya silahkan dikomparasikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah diketahui oleh manusia. Apakah benar pernyataan Al-Quran ini? Proses hujan itu seperti itu? Kalau masih belum yakin dengan Al-Quran, ya. Ada lagi keterangan lain bahwa Allah itu mengirim angin untuk memberi kabar gembira kepada manusia akan turunnya hujan. Karena sebelum hujan itu Allah turunkan, nah biasanya Allah mengirimkan angin terlebih dahulu. Ya, angin dulu. Itulah yang menggetarkan awan-awan itu sehingga menurunkan rintik-rintik hujan itu. Jadi untuk lebih tahu secara detailnya lagi, nah silahkan dipelajari. Itu ada ilmunya. Ya, ilmu fisika atau ilmu apapun yang terkait dengan itu ya. Nah silahkan dipelajari. Benar nggak tuh yang memang betul-betul meneliti itu? Seperti apa sih prosesnya kejadian hujan itu? Nah, lalu coba bandingkan dengan keterangan Al-Quran ini. Jadi, untuk membuktikan kemukjizatan Al-Quran itu, tidak perlu menunjukkan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Begitu, bahwa Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, karena Al-Quran bukan kitab mantra. Tapi Al-Quran ini adalah kitab yang berisi ilmu pengetahuan yang bisa digali oleh manusia yang diberikan akal pikiran. Jadi untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu, coba gali. Seperti apa alam ini? Apa kejadian-kejadian ada di dalamnya? Proses hujan dan lain sebagainya, pelajari. Lalu bandingkan dengan keterangan Al-Quran. Sesuai nggak? Nah, kalau sesuai, bukti apa lagi kalau begitu? Untuk kita menyatakan bahwa Quran ini benar. Itu? Ya, bukti apa lagi? Betapa banyak pernyataan Al-Quran yang bukti kebenarannya baru ditemukan di abad ke-20 ini. Ya, di akhir-akhir zaman ini. Fa'anzalna minas sama'i ma'an fa'askainakumuh, maka kami menurunkan hujan dari langit lalu memberimu minum dengan air itu, wa ma antum lahu bikhazinin, sedangkan kamu bukanlah orang-orang yang menyimpannya. Ya, kita nggak pernah menyimpan air hujan itu kan? Kita hanya menanti saja. Bukan pawang hujan yang kita harapkan untuk bisa menurunkan dan menghentikan itu. Karena bukan pawang yang mengendalikan air hujan itu. Tapi Allah pencipta langit bumi ini. Itu wa ma antum lahu bikhazinin. Bukan kalian yang menyimpan air-air itu. Yakni al-matar fi khazainina la fi khazainikum, bahwa hujan itu berada pada simpanan kami, bukan pada simpanan kalian. Begitu maknanya itu. Jadi Allah yang mengetahui ya kadar ukurannya. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit.
Wa inna dan sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Wa nahnul warisun, dan kami pula yang mewarisi. Apa maknanya? Allah lah yang menentukan hidup dan mati seluruh makhluk yang ada. Dan pada akhirnya nanti semua makhluk ini akan hancur, akan binasa, akan berakhir dengan kematian. Sehingga yang ada hanya Allah saja. Sehingga bahasanya, kamilah yang menjadi pewaris semua ini. Begitu maksudnya. Kenapa? Karena hanya Allah yang ada. Semua yang pernah mengaku berkuasa di bumi ini, semuanya akan hancur, akan berakhir, akan mati. Sehingga nanti saat semuanya sudah hancur, Allah akan bertanya, limanil mulkul yaum. Milik siapa kekuasaan hari ini? Mana dulu yang mengaku pernah berkuasa di bumi ini? Tidak ada. Hanya Allah. Maka itulah bahasa yang dimaksud dari pernyataannya, kamilah yang mewarisinya itu, karena semua makhluk itu Allah yang menentukan hidup matinya, dan pada akhirnya semua makhluk itu akan berakhir dengan kematian. Hanya Allah yang akan tetap hidup. Itu yang dimaksud bahwa kami yang mewarisinya itu. Aifala yabqa hayyun siwana. Itu maknanya. Tidak ada yang tersisa yang hidup kecuali kami. Yakni al-baqi ba'da fana'il khalqi. Maksudnya waris, yang mewarisi itu adalah yang tetap ada setelah fana'nya seluruh makhluk. Allah lah yang tetap ada setelah hancurnya seluruh makhluk itu. Itu maknanya al-waris itu. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وَلَقَدْ عَلِمْنَا, dan sungguh kami benar-benar mengetahui orang-orang yang terdahulu di antara kamu, dan kami juga mengetahui orang-orang yang akan datang kemudian. Kenapa? Sebab manusia tidak ada yang hidup abadi. Tapi manusia Allah jadikan kehidupannya silih berganti. Satu generasi digantikan dengan generasi yang lain. Gitu? Paling lama generasi saat ini, berapa tahun lamanya? Rata-rata umat Nabi itu hanya 60 atau 70 tahun saja. Setelah itu berganti. Ya, setelah itu berganti. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Allah lah yang mengetahui siapa yang menjadi pendahulu kita yang pernah hidup di bumi ini. Dan Allah lah yang maha tahu siapa yang akan menggantikan kita nanti di kemudian hari. Itu maknanya. Ya, wa inna lana alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi pernyataan ayat ke-25-nya. Jika Allah yang mengetahui dan Allah juga yang menciptakan mereka, manusia yang pernah hidup puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dari sejak zaman Nabi Adam, serta manusia akan hidup setelah kita tidak ada, ratusan tahun lagi ke depan, atau bahkan ribuan tahun lagi ke depan. Tuhanmu, Dia yang akan mengumpulkan mereka semuanya. Hanya Tuhanmu yang akan mengumpulkan mereka semuanya. Kita akan dikumpulkan lagi nanti. Untuk apa? Nah, itu pertanyaannya kan?
Untuk apa? Untuk menerima balasan atas semua yang pernah kita lakukan di atas muka bumi ini. Karena manusia begitu banyak jumlahnya, maka Allah akan merubah kondisi bumi ini. Maka nanti saya sampaikan tadi di awal, di akhir zaman, ya, di hari kiamat, Allah akan jadikan bumi ini terhampar luas daratan sejauh mata memandang. Tidak ada lautan. Kenapa? Karena butuh ruang yang luas untuk mengumpulkan manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup sebelum kiamat. Nggak cukup kalau hanya dengan daratan yang ada sekarang ini. Ya. Allah ganti buminya. Tapi bukan pindah planet. Tetapi kondisinya yang dirubah. Gitu. Kondisinya yang dirubah. Ya, kondisinya yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa yahsyuruhum. Dia Allah, Tuhanmu, yang akan mengumpulkan mereka. Ya, yang akan mengumpulkan mereka. Yang seandainya tidak ada saat Allah mengumpulkan dan menghisab itu, maka rugilah orang-orang baik yang belum terbalaskan kebaikannya. Beruntunglah orang-orang jahat yang belum mendapatkan hukuman atas kejahatannya. Maka akhirat itu kita yakin percaya akan adanya. Ya. Sehingga di akhir ayatnya Allah menyatakan, lihat, innahu hakimun alim. Allah itu maha bijaksana. Dia adalah hakim yang maha adil. Dialah yang akan mengadili seluruh makhluknya. Nanti di pengadilannya tidak akan ada yang terlewatkan. Tidak ada satupun kezaliman yang tidak akan dibalas oleh Allah. Begitupun pula tidak ada satu kebaikan sekecil apapun yang tidak akan terlewatkan untuk mendapatkan balasan. Alimun. Dia maha mengetahui segalanya. Tidak ada yang terlewat. Maka cukuplah Allah mengetahui kebaikan kita. Kita tidak perlu merasa rugi karena tidak diketahui oleh orang lain apa yang kita lakukan. Karena yang akan membalas semua kebaikan itu bukan manusia, tetapi Allah. Kecil kalau kita berharap balasan itu dari manusia. Ya, terlalu kecil dan tidak abadi. Hanya berharap pujian. Berapa lama itu kita menikmati pujian itu? Hanya berharap pujian dari manusia kita berbuat baik? Berapa lama kita menikmati pujian itu? Tidak abadi. Ya. Tapi kalau kita berharap balasan itu dari Allah, amal yang hanya kita lakukan tidak seberapa dengan batas umur kita yang terbatas. Kita sholat hanya sekian puluh tahun lamanya. Kita mau puasa, menahan lapar dan haus di siang hari, sekian puluh tahun lamanya. Allah yang akan membalas kita nanti dengan kesenangan dan kenikmatan yang abadi tidak akan pernah berakhir. Itu. Maka berharaplah kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia, karena dialah zat yang hakim, maha bijaksana, dan maha mengetahui. Jadi alim menunjukkan sifat Allah yang maha mengetahui ini, sekaligus dorongan kepada kita untuk beramal dengan ikhlas. Tidak perlu berharap pada siapapun. Karena Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Ya. Jangan merasa rugi kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, tidak ada orang lain yang mengetahui itu. Karena Allah yang mengetahuinya. Pasti akan mencatat dan membalas semua kebaikan itu. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari beberapa ayat tadi, dari mulai ayat 19 sampai dengan ayat ke-25 ini? Pertama, menjelaskan manifestasi kekuasaan Allah, ilmu,
hikmah dan rahmatnya yang tampak pada hal-hal berikut. Pertama, penciptaan bumi dan dihamparkannya daratan bumi ini di atas permukaan air. Tadi begitu ya maknanya, dihamparkan tuh. Dikirimnya angin untuk menggiring awan. Lalu menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dengan beragam ukuran yang teliti. Jika manusia yang harus membentuk itu, bagaimana caranya kita membelah biji itu supaya tumbuh tunasnya? Bagaimana caranya menarik tunas itu dari biji kalau bukan Allah? Dari tunas yang tumbuh itu lembek, makin lama makin kuat. Seberapa besar ukurannya yang akan tumbuh? Allah yang mengatur itu. Ya. Nah ini yang kita nggak pernah memikirkan itu. Ya. Kita nggak pernah memikirkan. Inilah yang namanya tafakur itu. Ya. Jadi kalau mau menggunakan akal, kita bertafakur tentang itu, kita akan menemukan kebesaran Allah. Makanya kata Nabi, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakur sesaat, merenungkan tentang kebesaran Allah, itu lebih baik daripada beribadah selama setahun. Tapi tanpa ada renungan tentang kebesaran Allah. Kita ibadah, tapi hatinya kosong, tidak menghadirkan kebesaran Allah di situ. Apalagi menurunkan hujan dengan kadar tertentu. Pengetahuan Allah tentang orang-orang yang sudah mati dan yang akan mati nanti. Lalu yang kedua, menetapkan tauhid. Bahwa zat yang tampak kekuasaannya tadi, dialah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada selainnya. Karena sampai dengan hari ini sekali lagi saya sampaikan, tidak ada yang mengklaim bahwa dialah yang mengatur semua yang disebutkan tadi itu. Hanya Allah pengakuannya kita temukan di Al-Quran. Firman-Nya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, kitab suci terakhir, versi yang paling lengkap dan sempurna untuk seluruh umat manusia yang hidup sampai akhir zaman nanti. Jadi butuh bukti apa lagi kita? Makanya baca Qur'annya ya. Pelajari. Kita nggak akan pernah menemukan kemukjizatannya kalau Al-Quran tidak pernah dipelajari. Kalau Al-Quran tidak pernah dibaca. Karena kemukjizatan Al-Quran itu akan ditemukan kalau kita membacanya. Kalau kita menggali isinya. Kalau kita mempelajarinya. Dengan sebatas pemahaman yang kita pahami melalui tafsiran ini saja, betapa banyak kita melihat kekuasaan Allah yang tampak di alam ini. Tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Apalagi kalau kita punya ya potensi untuk menggali lebih jauh, meneliti tentang alam ini. Masya Allah. Ya. Nah, makanya tanamkan keimanan ini kepada anak-anak kita dari sejak dini. Sebelum mereka kuliah, sebelum mereka bekerja, sebelum mereka menjadi ahli, sebelum mereka menjadi teknokrat, sebelum mereka menjadi insinyur, sebelum mereka menjadi dokter itu, tanamkan keimanan yang kuat kepada Allah. Sehingga apapun yang mereka temukan dari pengetahuan-pengetahuan baru yang mereka dapatkan, pasti akan bersambung dengan kekuasaan Allah. Kalau pondasinya iman kepada Allah. Kenapa? Tidak ada semua yang ditemukan dalam pengetahuan manusia, kecuali semuanya itu terkandung di dalam Al-Quran. Keterangannya ada. Ya. Lalu yang ketiga, menetapkan akidah adanya hari kebangkitan dan pembalasan amal. Dan yang keempat, menetapkan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Karena semua keterangan ini adalah firman Allah yang disampaikan kepadanya. Bukan karangan. Ya, bukan karangan. Ya Allah. Ya. Enak. Sebetulnya enak ya Pak. Ya. Kalau kita pelajari Al-Quran itu. Ya, makin paham kita. Gitu. Sayang Ramadan libur ya. Ini nggak apa-apa. Masih ada gantinya, nanti kita tetap ada kajiannya. Walaupun hanya kultum saja. Itu. Padahal ini yang tadarus yang sesungguhnya itu ya seperti ini, Pak. Tadarus yang sesungguhnya ya begini. Kita baca hanya 1 sampai beberapa ayat. Ya, kalau cukup waktu mah sebetulnya sambil baca satu-satu ya. Gantian. Satu-satu. Nanti muter. Selesai semua kebagian. Nah, baru dijelaskan ayat demi ayat. Dibaca terjemahannya. Apa pelajaran yang terkandung di dalamnya. Coba. Kalau dipraktekkan tadarus seperti ini selama 1 bulan Ramadan aja besok. Setiap hari. Ya kalau tidak dengan mengundang guru, ya cukup dengan membaca buku tafsir saja misalnya. Kita baca di rumah. Sama keluarga. Sama anak, sama istri. Baca beberapa ayat. Lalu baca tafsirnya. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat itu? Pasti akan banyak pelajaran yang kita dapat. Daripada sekedar mencari pahala dengan mengkhatamkannya sekian kali. Ya betul kita akan dapat pahala dengan itu. Tapi pemahaman kita bertambah tidak? Tentang Al-Quran. Tidak. Ya. Nggak pernah paham apa isi yang terkandung dalam surat Yasin itu. Padahal bukunya sampai keriting. Kita sering membacanya. Ya. Apa yang terkandung di dalamnya itu surat Yasin itu. Jadi coba ya. Targetkan misalnya sebulan besok saya mau pelajari surat Yasin aja. Misalnya ya. Saya surat Yasin pengen pelajari. Apa isinya itu di dalamnya. Baca tafsirnya Pak. Ya. Ya nggak usah harus ngumpul di masjid. Di rumah aja. Sempatkan sesaat sebelum buka itu kan ngumpul. Sama anak sama istri ya. Ya baca. Suruh baca anak. Yuk kita baca tafsirnya. Ya Allah. Pak. Kalau semua keluarga begitu. Allah akan hadirkan keberkahan itu ya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah masih ada 1 kali pertemuan lagi ya. Nah, baru sampai ayat 25 surah Al-Hijr. Insyaallah kita lanjutkan lagi Sabtu yang akan datang. Nah, kita cukupkan dulu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.